Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini. Hari ke-691 renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam Kitab Yesaya pasalnya pertama, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menegur umat Tuhan bahwa percuma mereka berdoa karena Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa mereka. Dari firman Tuhan ini kita belajar kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan Tuhan, dan bagaimana caranya supaya apa yang kita doakan didengarkan dan dijawab Tuhan. Mari kita lihat ayat 15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Amin. Kenapa doa-doa kita tidak didengarkan Tuhan? Dari ayat ini kita belajar alasan Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa kita karena tanganmu penuh dengan darah. Artinya apa? Tangan penuh dengan darah itu berarti kita berbuat dosa. Percuma kita berdoa kalau dosa jalan terus. Kita tetap korupsi, kita tetap tipu orang, kita tetap menindas orang, kita masih melakukan kejahatan, masih punya selingkuhan, masih jadi simpenan, masih konsumsi miras dan menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Percuma kita berdoa, walaupun kita sudah berdoa berkali-kali, tapi kalau kita masih hidup berbuat dosa, percuma. Doa-doa kita hanya sampai di plafon rumah. Jadi jelas yang menghalangi doa-doa kita adalah dosa-dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Amin, haleluya. Pak, Bu, Bro, Sis, bukan Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa kita, tapi ulah dan perbuatan kita sendiri yang membuat Tuhan memalingkan mukanya dan tidak mau mendengarkan doa-doa dari kita. Karena apa? Perbuatan kita sendiri. Dengar baik, Pak, Tuhan tidak mendengarkan doa Bapak karena Bapak setiap hari berantem, pukul istri, ribut sama istri. Kalau seperti itu, percuma Bapak berdoa. Walaupun 24 jam Bapak berdoa, percuma, sia-sia. Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab doa-doanya. Bu, Ibu, kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa Ibu? Karena setiap hari Ibu ribut sama suami, gosipin orang. Kalau seperti itu percuma Ibu berdoa. Bro, Sis, percuma saudara berdoa kalau dosa masih menjadi gaya hidup dalam kehidupanmu. Pak, Bu, Bro, Sis, jadi jelas bahwa perbuatan kita mempengaruhi doa-doa kita. Amin.
Saudara mau doa-doa saudara dijawab Tuhan? Hiduplah dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan jawab? Dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, ayat 16 sampai ayat 18. Ayat 16 dan ayat 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. Tadi kita sudah melihat bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Makanya mereka harus hidup dalam kekudusan, harus bertobat supaya Tuhan dengar doa-doa mereka. Amin. Makanya firman Tuhan dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, bertobatlah. Amin. Supaya Tuhan dengar doa-doa saudara dan menjawab doa saudara tepat pada waktunya. Saya belajar begini. Tuhan hanya mendengarkan doa orang yang berdosa kalau dia berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Di saat dia minta pengampunan dari Tuhan, detik itu juga Tuhan dengar dan kabulkan doanya. Amin. Haleluya. Selain doa pengampunan atau doa pertobatan, Tuhan tidak akan dengar, apalagi jawab kalau saudara masih hidup dalam dosa. Kalau saudara mau doa-doa saudara Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan semua, bertobatlah. Hiduplah di dalam kekudusan. Amin. Yang kedua, hiduplah menjadi orang baik. Ayat 17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau Tuhan dengar doa-doa saudara, belajar dari sekarang menjadi orang yang baik. Amin. Jadikan momen COVID-19 ini menjadi kesempatan untuk kita berbuat baik. Amin. Haleluya. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Amin. Bagaimana hidup baik menurut ayat ini? Hiduplah adil. Berilah hak anak-anak yatim piatu, orang miskin, panti asuhan, anak-anak terlantar, bantu mereka. Yang berikut, perjuangkanlah, belalah, tolonglah perkara para janda. Para janda yang dimaksudkan di sini bukan janda-janda muda, tetapi janda yang sudah umur 60 tahun ke atas. Kalau janda muda saudara itu modus saudara. Hal yang sama dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi orang baik. Kita hidup adil, memberi untuk anak-anak yatim piatu di panti asuhan, orang susah, orang terlantar dan lain sebagainya, dan membantu para janda. Saudara yang dikasihi Tuhan, bantu mereka yang saat ini sedang bergumul, mereka susah saat ini, bantu mereka. Kalau saudara memiliki kasih Kristus, bantu mereka. Dengan begitu kita sudah berbuat baik di hadapan Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu atau jangan bosan-bosan berbuat baik. Kenapa? Karena suatu saat perbuatan baik kita akan menolong kita. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau doa saudara didengar dan dijawab Tuhan, belajarlah dari sekarang berbuat baik. Mulailah dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, hiduplah taat pada firman Tuhan. Ayat 19 dan ayat 20 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus taat pada firman Tuhan, supaya doa-doa kita Tuhan jawab. Amin. Haleluya. Orang yang taat pasti dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya teringat dengan Abraham ketika dia dipanggil untuk mengikut Tuhan, dia taat.
dan Tuhan memperhitungkan ketaatannya itu. Tuhan memberkati Abraham karena ketaatannya itu. Amin. Saudara lihat, karena ketaatannya itu Abraham berdoa sambil menawar dengan Tuhan mengenai Sodom dan Gomora. Amin. Saya percaya ketika kita taat pada firman Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Amin. Mari kita belajar taat, melakukan firman Tuhan, dan saudara pegang janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan itu, maka saudara akan melihat apa yang saudara doakan Tuhan kabulkan, bahkan melebihi dari apa yang kita minta. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau doa-doa saudara dijawab Tuhan, mari belajar dulu taat kepada firman Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan jawab? Dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama apa? Hiduplah dalam pertobatan. Mari kita mau bersihkan hidup kita. Kita mau hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hiduplah menjadi orang baik. Mari kita mau belajar menjadi orang baik saat ini. Yang ketiga, hiduplah taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, berkati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa yang sakit saat ini, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan dengan firman Tuhan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua pendengar ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini bergumul karena serangan pandemi COVID-19 ini. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami. Hanya Tuhan yang mampu dengan berfirman, Tuhan sanggup melakukan mujizat Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah pusat yang berjuang ekstra bersama dengan pemerintah di daerah. Tuhan memberkati Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19. Tuhan berkati mereka, para dokter, para medis, rumah sakit, obat-obatan. Tuhan berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta hikmat yang datang daripada Tuhan. Sehingga dalam waktu dekat, bangsa kami Indonesia boleh terlepas dari belenggu virus COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan ini. Kami siap untuk menerima berkat dari surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah menabur bersama dengan saya untuk pelaksanaan pembagian sembako APD kepada anak-anak Tuhan yang saat ini terdampak karena virus COVID-19. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara dalam kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang membuat channel di YouTube atas nama Samuel Mauntu. Saudara dukung saya dengan mensubscribe, saudara like, share, bagikan kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin supaya makin banyak orang diberkati. Jangan lupa tekan notifikasi lonceng supaya terus saudara mengikuti video-video yang saya buat. Saya percaya melalui video dan audio ini saudara akan semakin diberkati Tuhan. Dengan cara membagikan audio maupun video ini, saudara sudah menjadi saluran berkat. Mari kita berbuat baik, mari kita berbagi berkat, mari kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas kesetiaan saudara sampai saat ini di hari 691. Setiap hari, tidak pernah bolong satu hari pun. Dalam situasi kondisi apapun, saya tetap memberitakan kabar baik. Karena ini kesukaan buat saya. Menyenangkan hati Tuhan.
menyampaikan kabar sukacita, supaya mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka diberkati, mereka dikuatkan imannya, bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Itulah kesukaan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.